Tahu nggak tatkala kita menyebut nama Allah, ya Allah, begitu kita sebut ya Allah, Allah jawab doanya kita, panggilan kita dijawab, labbaik ya abdi. Ada apa wahai hambaku? Itu jawabannya. Kita dipanggil orang tua nengok aja lama. Nah, nengok susah. Tangan di handphone. Ini amaliyah yang paling ringan, nggak pakai modal, nggak pakai tenaga. Kalau masih nggak bisa juga, nah tuh tanda-tanda dosa kita besar yang ada di lisan kita. Masih nggak mau juga, lisan nggak mau ngucap, hati juga nggak mau ngucap, itu bahaya. Jangan-jangan imannya sudah diambil oleh Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, kembali lagi di channel Titik Ilmu. Semoga kajian yang beliau sampaikan kali ini bisa kita fahami dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, untuk lebih jelasnya silakan simak videonya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah baik nggak? Allah sayang nggak sama hamba? Emang dasar kita terboga otak, udah dikasih ringan, udah dikasih enak, sholat masih nggak mau. Sama perjalanan Isra wal Mi'raj, nggak bisa, harus dicerna dengan akal, wajib diterima dengan Di dalam rawi ad-diba dijelaskan, thumma arruduhu minal arash qabla brudal faras wagatna la jami'al ma'arif. Kemudian Allah angkat Nabi Muhammad sampainya ke Sidratul Muntaha, dikembalikan lagi ke dunia sampai tempat tidurnya itu belum dingin. Tadi Bapak Mahlul Qiyam, ya kan? Bapak Mahlul Qiyam, saat Bapak Mahlul Qiyam duduk lagi, tempat duduknya udah dingin apa belum? Berarti lebih lama Mahlul Qiyam dibanding Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau dibedain, Nabi mengatakan seakan-akan itu Isra wal Mi'raj seperti kedipan mata. Nabi diundang khusus dari Allah, sedangkan Nabi Musa ngerengek pengen ketemu sama Allah. Allah masih tahan, ya Musa, nggak bakal sanggup. Engkau bukan orang yang dapat langsung untuk berjumpa denganku, sabar, kata Allah. Wahai Allah, bukankah aku diangkat sebagai Rasul, tapi kenapa firmanmu, ayat yang kau turunkan melalui perantara, disebut maksudnya malaikat Jibril. Kalau aku menjadi Rasul, bahwa aku seorang Nabi dan Rasul, engkau dong yang kasih langsung kepadaku. Umat tanya kepadaku, mereka jadi curiga kepadaku, kata. Ya Musa, itulah tanda-tanda orang yang diberikan keimanan khusus tatkala mereka yang beriman dengan apa yang kau katakan. Ngerengek Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam pengen ketemu sama Allah. Akhirnya turunlah ayat, ya Musa, naiklah engkau ke atas bukit Tursina. Lari Nabi Musa, saat dia ingin naik, Allah memberhentikan Nabi Musa. Ya Musa, buka sandalmu, gunung ini akan menjadi suci karena pertemuanmu dengan zatku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sandalnya Nabi Musa suruh buka. Kenapa? Bukit yang untuk bertempuan antara Nabi Allah dan Nabi Musa disucikan oleh Allah. Tatkala Allah ini memiliki 70.000 hijab. Satu hijab dibuka, bukit Tursina hancur menjadi debu. Nabi Musa terpental dan di situ dibilang Nabi Musa itu pingsan. Saat tersadar Nabi Musa taubatan nasuha. Ya Allah, ternyata bukan diriku yang dapat berjumpa denganmu. Tatkala saat itu, jika Nabi Musa kembali dan ditutup wajahnya selama 40 hari, jika wajah Nabi Musa terlihat oleh umatnya, maka umat tersebut akan tiba menjadi buta karena biasan cahaya Allah yang tertimpa kepada wajah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. 40 hari Nabi Musa nggak keluar, sholat taubat, tutup muka. Tapi bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Undangan khusus. Ada yang jemput, ada kendaraannya bukan Alphard,
Kendaraannya bukan mobil Honda Civic, bukan Fortuner, tapi yang dikirimkan oleh Allah berupa buruk. Ini pun buruk yang khusus. Saya nggak kebayang kalau orang kemantren punya buruk, wah selesai. Sering sih dia keluar buruk kalau lagi adanya sunatan. Bukan buruk itu, bukan. Kendaraannya khusus, yang jemput jenderalnya malaikat yang jemput. Saya datang ke kemantren nggak ada yang jemput. Suruh jalan sendiri sampai nyasar 2 kali. Ini subhanallah yang diberikan kendaraan khusus yang menjemput seorang malaikat sebagai jenderalnya malaikat, yang mengundang, yang ingin Nabi naik, undangan khusus dari Allah. Subhanallah. Tatkala sampainya di Rafrafil Ahzar, sampainya ke Sidratul Muntaha, Nabi SAW melangkahkan kakinya masuk ke dalam tempat di mana Allah bersemayam. Maka malaikat Jibril mundur 1 langkah. Kata Nabi SAW, ya Jibril, dari mulai di bawah engkau di bumi menemaniku sampainya ke atas sini. Kenapa saat giliran udah sampai sini engkau tinggalkan aku? Aku malu, kata Nabi. Nabi diundang Allah dengan panggilan khusus. Saat ingin berjumpa Allah, Nabi masih sempat ngomong, aku malu. Padahal Nabi yang dikatakan seorang hamba. Sekarang saya mau tanya, kita hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Karena diri kita, karena kita ini kepedean. Yang namanya hamba Allah menjalankan segala bentuk syariat yang telah ditetapkan oleh Allah, menjauhkan segala larangan yang dilarang oleh syariat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kita antara hati dengan pikiran nembus sampai kepada Allah. Ini yang dikatakan hamba. Sedekah, buang muka, nggak kita ingat-ingat lagi. Ada tetangga yang lagi sulit, kita bantu tanpa harus diminta. Ini seorang hamba. Kalau kita kan beda. Nanti abis ini kita bahas. Kita hamba Allah apa hambanya syaitan. Ntar abis ini kita balas. Tatkala saat Nabi naik berjumpa dengan Allah, hijab satu demi satu diangkat oleh Allah. Berjumpalah antara Nabi dengan Allah Subhanahu. Malaikat Jibril cemburu, Pak. Cemburu malaikat Jibril. Selama ini firman Allah dikirimkan lewat malaikat Jibril, tapi malaikat Jibril tidak pernah berjumpa dengan Allah. Malaikat Jibril irinya dengan siapa? Bukan dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad memang sudah pasti kekasihnya Allah, nggak perlu diiriin. Malaikat Jibril ngiri sama sendalnya Nabi. Sandal yang dipakai untuk alas kaki Nabi, cemburu malaikat Jibril. Sandal itu terbuat dari kulit hewan. Hewan itu diciptakan oleh Allah. Tapi sandal ini kan dibikin oleh manusia. Sorban, jubah, imamah, gamis, semua berjumpa dengan Allah. Malaikat Jibril cemburu. Jika sandalnya aja bisa berjumpa dengan Allah, jauh lebih mulia sandal Nabi dibanding malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan di saat itu kita masing-masing, kalau kita nih ada juga orang yang pakai peci gambarnya terompah Nabi, ada ya? Ada ya? Itu sandalnya Nabi ada di atas kepala. Saya mau tanya, Bapak punya duit beli sandal 10 juta. Sandal 10 juta. Bapak pakai di kaki apa taruh di atas kepala? Kaki. Tapi sandal Nabi ada di kepala orang-orang mukmin, dipakai buat sholat. Saat masuk toilet nggak boleh dibawa masuk ke toilet. Kenapa? Begitu mulianya terompah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Diterusin nggak nih? Saat Nabi berjumpa dengan Allah mengucapkan salam, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibah. Saat Nabi ketok pintu dibuka, saat itu Nabi salam, dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Allah memberikan satu anugerah rahmat lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi udah dikasih salam, jawab salam, Nabi balik lagi mengagungkan dan memuliakan Allah. Kalau kita kan kagak. Coba kita, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ya Allah ganteng banget sekarang. Oh, bisa aja. Tuh kalau kita jawabannya. Tapi Nabi begitu, Nabi disanjung, Nabi ditempelkan, disematkan rahmat, maka Nabi mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahi tuh lihat Nabi tetap mengangkat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ibu bapak jujur ya, jujur, tapi saya nggak perlu bapak jawabnya dalam hati aja bu. Kalau bapak sama ibu mau minjem duit ke orang, pasti disanjung dulu itu orang. Betul nggak? Ente mah bager, kasep, gelis, 50.000 dong pinjam. Entu ngangkat dulu baru dikasih. Coba kita lihat Allah memberikan titel rahmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi memuliakan dan mengagungkan Allah lebih tinggi daripada Allah yang diberikan salamnya untuk Nabi. Nabi bukan orang yang sombong, Nabi bukan orang yang dimana Nabi itu adalah seseorang yang dengan keangkuhan, tapi Nabi tahu bahwa Nabi adalah seorang hambanya Allah. Lalu Nabi sujud, hadirin, sujud Nabi di hadapan Allah. Di langitnya Allah, Nabi sujud. Diangkat kepalanya oleh Allah, ya Muhammad, angkat kepalamu wahai kekasihku. Apa yang kau inginkan? Diangkat kepalanya, sujud lagi Nabi. Saat sujud, diperintah lagi oleh Allah, ya Muhammad, angkat kepalamu wahai kekasihku. Diangkat oleh Nabi, sujud lagi Nabi, sampai 3 kali sujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung. Diperintah lagi oleh Allah, ya Muhammad, angkat kepalamu wahai kekasihku, apa yang kau inginkan? Jawaban Nabi saat mengangkat kepala, Allahumma gfir ummat Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa umat Muhammad. Subhanallah. Pak, maaf Bu, maaf beribu-ribu maaf. Kita diundang sama Pak Lurah, kita diundang sama Presiden. Tahu nggak apa yang kita bakal sampaikan pertama kali? Yang pasti kita sampaikan, Pak, keluarga saya nih lagi kurang mampu, rezeki saya lagi kurang, saya butuh usaha. Nabi enggak, Nabi nggak minta apapun, cuman satu, ampuni dosa umat Muhammad ya Allah. Apa jawaban Allah? Ya Muhammad, tanpa engkau meminta pun akan aku berikan dan aku ampuni dosa umatku. Jika, ingat baik-baik, di garis besarin, jika mereka melakukan apa yang aku perintahkan sesaat lagi, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dikasihlah salat 50 waktu. Nabi terima, Nabi mah nggak pernah apa yang dikasih Allah diterima. Kalau kita kan nanya, nih salat 5 waktu, kenapa sih kita harus salat? Itu kan ada pertanyaannya. Nih ada puasa bulan Ramadan, kenapa sih kita harus puasa? Nabi enggak, begitu dikasih salat 50 waktu diambil oleh Nabi, turun berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya Muhammad, apa yang diperintahkan oleh Allah? Salat 50 waktu. Naik lagi. Naik lagi. Kenapa? Umatku besar-besar, gede-gede, tinggi-tinggi, umurnya ribuan tahun, enggak ada yang sanggup menjalankannya. Minta lagi dikurangin sama Allah. Naik lagi, turun 45, turun lagi ke Nabi Musa. Saat itu Nabi Musa, ya Muhammad, naik lagi. Minta dikurangin sampai dia datang kelima. Nabi Musa masih mengatakan, ya Muhammad, minta, jika seandainya bisa, jangan kau berikan ibadah kepada umatmu. Umatmu nggak akan sanggup. Tahu jawaban Nabi apa? Wahai Nabi Allah Musa, sesungguhnya aku malu dari mulai 50 sampai kelima, aku diberikan oleh Allah untuk umatku dari 50. Tahu nggak kenapa sih Nabi Musa suruh naik lagi? Nabi Musa, kita ingat cerita yang tadi, Nabi Musa pengen banget berjumpa dengan Allah. Betul ya? Tatkala Nabi berjumpa dengan Allah, Allah memerintahkan Nabi 50 waktu turun berjumpa dengan Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Demi Allah, aku tidak pernah melihat kelezatan seorang manusia yang wajahnya saat dimana dia berjumpa dengan Allah kecuali Nabi Muhammad SAW.
cahayanya Allah tertempel di wajahnya Nabi, terjasadnya Nabi, dipeluk oleh Nabi Musa. Ya Muhammad, minta balik lagi. Sekali, dua kali, kebayang berapa kali dipeluk sama Nabi Musa. Saking apa? Rindunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang saat dimana wasilahnya cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk merasakan kenikmatan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bedanya kita dengan Nabi. Sekarang saya mau tanya, di dalam kitab Miftahul Jannah ada 3 kriteria yang wajib dijalankan maka salat kita pasti akan diterima oleh Allah. Yang pertama syariat. Salat itu tahu ilmunya. Cara wudu tahu ilmunya, tahu bacaannya, tahu gerakannya, tahu berapa rakaatnya. Di sini subuh berapa rakaat? Bukan 4, bukan. 2 ya. Berapa shaf? 2 orang. Ya, mudah-mudahan ya daripada shaf kambing. Ya, 1 shaf mendingan mudah-mudahan istiqomah. Insya Allah. Coba bisa kebayang. Ini baru urusan kita. Yang pertama syariat, yang kedua apa? Hakikat. Kita masuk ke masjid, kita ibadah kepada Allah. Orang ngelihatnya itu hakikatnya salat. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Lagi ngapain tuh orang? Lagi ngapain? Salat. Hakikatnya salat. Yang ketiga ini nih yang kita belum pernah nyampe. Ma'rifat, hati dan pikiran nyambung sampai kepada Allah. Jika 3 kriteria ini, 2 yang dilaksanakan, 1 tidak, maka salat kita tidak sah di hadapan Allah. Tidak diterima oleh Allah. Nah sekarang sampai nggak tuh kita salat sampai ke ma'rifatnya? Gak usah dijawab, jawabnya dalam hati aja. Gimana kita mau jawab? Inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil. Bohong. Bohong itu sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kompor belum dimatiin kita ingat. Benar? Kunci motor ada di mulut motor kita ingat. Lagi sholat bawa hati dengki sama orang ada di dalam hati kita. Ngeliat lagi di depan kita kainnya bagus. Ya Allah cakep amat itu kainnya. Ada. Kira-kira yang begini sholat kita sempurna atau tidak? Sholat kita yang begini modelnya diterima atau enggak? Coba kita lihat. Kita ke belakang lagi. Sayyidina Umar bin Khattab dibunuh dalam keadaan apa? Sholat. Sayyidina Ali dibunuh dalam keadaan apa? Salat. Mereka melaksanakan ibadah tatkala zuk. Hati dan pikirannya nyambus sampai kepada Allah. Pedang pun enggak masuk ke dalam perutnya, enggak sadar. Nikmat begitu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kapan sampainya ini pedang? Kapan nembusnya ini pedang? Kayak gitu jangan pedang, nyamuk menggigit, repot banget garuknya. Betul. Tuh bedanya kita dengan Nabi. Nah kira-kira nih selama ini sholat kita diterima atau enggak sama Allah? Kalau kita dengan perbandingan yang ada di dalam kitab Miftahul Jannah ini, insya Allah enggak diterima sholat kita. Tapi alhamdulillah di dalam sholat wajibnya terdapat berbagai macam sunnah Nabi Muhammad SAW. Al-Faqir Rifki mengatakan pasti berkah daripada sunnah yang dijalankan tersebut. Di dalam rukunnya wajib tersebut pasti salat kita diterima oleh Allah karena tertempel sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah rukunnya doang maka gak bakal kepake kita mah. Nah sekarang saya mau tanya, ini model begini hamba Allah apa hamba syaitan? Nah ini saya balik lagi nih, hamba Allah apa hamba syaitan? Kalau lagi mau minta duit, wah Allah, aing teboga duit. Betul. Ya Allah, kontrakan beak, motor mau ditarik leasing, suami minta kawin lagi. Baru tuh kita deketin Allah kalau lagi
Susah. Kalau lagi senang ingat Allah, boro-boro. Kalau lagi nggak punya duit, kiblat bisa salah. Harusnya ke barat, di ke timur. Coba, Allah ini sayang sama hambanya. Ya Allah, bukan main-main. Enggak main-main. Saya kadang suka berpikir Pak Bu. Kadang kalau kita nih, sholat subuh jam 7 pagi. Udah lu ngaku aja. Ada yang jam 10 kadang-kadang. Jam 7 kita sholat subuh, berarti itu udah melanggar aturan, betul ya? Nah begitu kita melanggar aturan, napas kita di stop sampai Allah, sama Allah sampai subuh, sampai zuhur, bagaimana itu? Ayo, kemantren mati masal. Betul? Tapi Allah baiknya kurang apa? Dikasih sempatan waktu untuk taubatan nasuha. Sampai kita betul bagaimana yang telah ditetapkan Allah kita ikutin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mau nggak amaliyah yang paling ringan dan itu pasti akan diterima oleh Allah? Mau apa enggak? Mau nggak? Undang lagi bulan Maulid. Bulan Maulid saya jelasin. Kalau buat sekarang tutup sampai di sini. Setuju nggak? Jadi bersambung. Saya mau tanya, saat kita kaget, apa yang kita baca? Astag. Itu kalau kita kaget. Orang kemantren kan nggak ada, begitu kaget copot, nggak ada. Istighfar. Begitu mendapatkan nikmat yang besar dari Allah, baik yang besar maupun yang kecil, ucap alhamdulillah. Ada satu musibah yang tertimpa kepada kita atau keluarga kita, ucapkan innalillahi. Sesuatu yang indah dilihat mata, maka mengucapkan subhan. Jika melihat sesuatu yang lebih besar, indah, bagus, kita hanya bisa menyebut Allahu Akbar. Amalan ringan, tanpa modal, tanpa tenaga, dan pasti akan diterima oleh Allah. Ini hari kita udah nyebut Allah berapa kali? Gak usah dijawab. Jawabnya dalam hati aja. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, tahu nggak tatkala kita menyebut nama Allah, ya Allah, begitu kita sebut ya Allah, Allah jawab doanya kita, panggilan kita dijawab, labbaik ya abdi. Ada apa wahai hambaku? Itu jawabannya. Kita dipanggil orang tua, nengok aja lama. Nah, nengok susah. Tangan di handphone. Kalau yang namanya orang besar manggil kita, pasti kita cepat. Ini Allah jawab hamba. Tatkala kita menyebut ya Allah, Allah panggil lagi kita, labbaik ya abdi. Ada apa wahai hamba? Seberapa banyak kita menyebut nama Allah, begitulah Allah akan mengulang-ulang menyebut nama kita. Tatkala Allah menyebut nama kita, Allah akan tiupkan hidayah serta rahmatnya Allah, sehingga kita dipantaskan hidup kita senang di dunia, senang di akhirat, insya. Ini amaliyah yang paling ringan, nggak pakai modal, nggak pakai tenaga. Kalau masih nggak bisa juga, nah tuh tanda-tanda dosa kita besar yang ada di lisan kita. Masih nggak mau juga, lisan nggak mau ngucap, hati juga nggak mau ngucap, itu bahaya. Jangan-jangan imannya sudah diambil oleh Allah. Kalau lisan sudah nggak bisa, hati sudah nggak bisa, Allah mengingatkan, alladzina amanu wa tatma'inul qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi wa tatma'inul qulub. Yang mengingat Allah itulah akan melunakkan hati, menenangkan hati, menerima semua keputusan Allah. Ini kan kadang kita suka malas kalau udah ketentuan Allah begini, maunya dirubah. Saya pengen mudah-mudahan orang kemantren yang hadir maupun yang gak hadir jadi orang yang kaya berkah. Mau berkah mau kaya? Gak mau kaya? Ah pelin-pelan lu ah. Mau kaya mau berkah? Kaya yang Saya lagi bingung Pak, setiap hamba nih kalau minta nih, ya Allah panjangkan umur hamba.
Saya pengen tanya, kalau dipanjangin umur buat apa kita? Mau ngapain? Yang lain pada mati, lu doang sendirian mau ngapain? Mau begitu mau? Saking panjang umur, kemantren sepi, tinggal lu doang sendiri. Mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, ngegelinding sendiri. Ayo. Yang kedua, minta rezeki yang banyak buat apa? Ni Allahumma, ni hari kita doa, ya Allah limpahkan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Allah kabulin. Kita masuk sampai ke dalam rumah, buka kamar, ngelihat duit 1 lemari. Senang. Begitu buka lemari, baju Allah, yang ada cuman duit doang. Begitu ngelihat duit, udah pernah ngelihat duit 1 miliar belum? Sarua. Begitu buka lemari, ngelihat di situ ada duit semua. Kalau tuh kita panjang umur, nah kalau kita pendek umur, begitu ngelihat duit kaget, kena jantung, pai. Manfaat nggak tuh duit? Gak manfaat. Mintanya apa? Ya Allah panjangkan umurku dalam taat ibadah kepadamu, berkahkan rezekiku untuk beribadah, menambahkan nilai ibadah di sisimu. Itu cara doanya. Kita salah doa bahaya, hati-hati. Kadang orang dikasih ujian minta sabar, minta dikasih ujian lagi minta tambah sabar lagi, kan begitu kan? Nah dikasih ujian terus ya jangan disalahin Allah dong, kan lu yang minta diringanin, itu jauh lebih baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang harus dijawab oleh setiap seorang hamba. Minta kepasrahannya, hidup di dunia senang, hidup di akhirat senang. Ini manusia yang udah paling pantas sudah. Terus tiba-tiba kita minta lagi, ya Allah masukkan hamba ke dalam surgamu. Nah lu, saya mau tanya lagi nih, kita pantas nggak masuk surga? Pantas. Dari mana bentuknya kita model begini pantas masuk surga? Salat subuh jam 7, salat zuhur kadang ngilang, baca Quran nggak pernah, nyebut nama Allah kagak, tahu-tahu minta masuk ke dalam surga. Ibu bapak pernah dengar nama Abu Nawas? Pernah dengar nama Abu Nawas? Abu Nawas ini seorang wali min auliyaillah. Baina maghrib wa isya, dari maghrib ke isya nggak pernah lepas zikir kulhu 15.000 kali. Setiap rokaatnya sholat, setiap sholat wajib 1 rokaat khatam Al-Quran. Ini masih ada lagi nih, semuanya ini masih ada. Makanya kita kalau ngelihat teman-teman, kalau orang yang banyak akalnya kita sebutnya otak-otak Abu Nawas nih. Kenapa? Abu Nawas seorang wali min auliyaillah, setiap ada permasalahan ada jalan keluarnya, Allah berikan ilham kepadanya. Kenapa? Karena kedekatannya dia kepada Allah. Tahu nggak doanya Abu Nawas? Hafal doanya Abu Nawas? Doanya doa disebutnya nih doa merayu Allah. Kita pernah nggak merayu Allah? Jangankan merayu Allah, ngerayu bini aja susah. Ilastulil firdausi a'la walak wa ala naril fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirun dzambil azimi. Abu Nawas yang pekerjaannya baca kulhu 15.000 kali antara maghrib dengan isya. Setiap 1 rakaat salat khatam Al-Quran, doanya, ya Allah hamba sadar tidak pantas masuk ke dalam surga, tapi sungguh ya Allah hamba takut masuk ke dalam neraka-Mu. Maka dari itu terima taubat hamba, ampuni dosa hamba. Jika Engkau tidak mengampuni, sungguh kami menjadi hamba yang rugi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya pengen berlama-lama, tapi jujur saya hari ini betul-betul kalau dibilang lelah, nggak boleh bilang lelah ya. Saya keluar dari rumah dari jam 6 pagi, Bu. Pak, saya keluar dari jam 6 pagi, saya baru tadi sampai di rumah jam setengah 6 sore.
Duduk ngobrol sebentar, setengah 7, jam 7 mandi rapi-rapi, jam 8 berangkat lagi. Besok subuh acara lagi. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Insya Allah di lain waktu kita bisa jumpa lagi dengan membawa gelombang cinta kita kepada Allah dan Nabi-Nya. Amin ya Rabbal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah ceramah yang beliau sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi barokah bagi kita semua, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.